Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Budiman Nasution, NIM 21121187 akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau pola hidup. Pengertian ilmu. Abbas Hamami Mintereja dalam buku yang berjudul Epistemologi mengatakan bahwa ilmu atau science dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scienti yang diturunkan dalam kata scire yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan satu istilah yang punya arti. Oleh karena itu, baik para ahli filsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini dapat dari sudut pandang sebagai pengetahuan atau hasil kegiatan, tetapi juga dapat dari sudut pandang metode aktivitas seperti diturunkan dari kata scire sebagai belajar. Ilmu dapat dipandang sebagai hasil dan dapat dipandang sebagai proses. Metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang mengait satu dengan lainnya secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan model berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah. Maka kontradiksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Ilmu akan dan harus memperoleh konsistensi yang reliable. Pancasila sebagai sistem ilmu atau sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan suatu objek pembahasan, bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pola budayanya. Atau dengan perkataan lain, objek material Pancasila adalah segala unsur nilai yang secara konkret tercermin pada bangsa Indonesia, berupa kepribadian, sifat, karakter, dan pola dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem ilmiah yang bersifat sistematik. Satu ilmu yang mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kesatuan tersebut mempunyai bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interrelasi maupun interdependensi. Secara keseluruhan, jelas bahwa Pancasila membentuk suatu sistem bahwa setiap sila terdiri dari sendiri-sendiri, terpisah antara sila yang satu dengan yang lain. Kebenaran ilmu berdasar teori kebenaran Pancasila. Teori kebenaran Pancasila dalam sistem filsafatnya perlu ikut peran, serta menggapai kebenaran ilmu. Bahwa kebenaran ilmu tidak dapat hanya gabungan teori koherensi dan korespondensi, serta kesepakatan atau konvensional, dan para ahlinya saja. Tetapi masih ditambah menurut Pancasila, kebenaran ilmu juga dikembalikan kepada manusianya, kefaedahannya bagi umat manusia. Pengembangan ilmu di Indonesia. Pengembangan ilmu di Indonesia terkait dengan jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Teori kebenaran Pancasila sudah dikemukakan di atas dipakai untuk melengkapinya. Hal ini tidak bertentangan dengan prospek ilmu. Lebih-lebih pengembangan di masa depan ilmu di Indonesia. Dalam pengembangan ilmu di Indonesia, teori tersebut harus ada kriterianya untuk mengukur segi kebenarannya. Menurut teori kebenaran Pancasila, kriteria koherensi artinya harus runtut, tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kriteria korespondensi bahwa pernyataan atau proporsi harus sesuai dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, satu
itu rakyat dan adil. Kriteria pragmatis artinya kefaedahan yang selalu dikembalikan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Pertama, membina kerukunan antara umat beragama, tidak saling mengejek dan menghina satu sama lain, saling menghormati dan bekerjasama antara pemuka agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, tidak mengganggu teman ketika sedang beribadah. Terdapat pada contoh pada sila yang pertama. Yang kedua, tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan pribadi dan golongan, menggunakan posisi, jabatan, atau kedudukannya untuk kepentingan orang banyak. Misal ketua kelas menggunakan posisinya untuk memimpin kelas agar tertib, tepat pada sila yang ketiga. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Tujuannya adalah untuk mencari sumber masalah, keluhan, dan penyelesaian yang disepakati bersama. Selain itu, harus menerima hasil dan musyawarah yang dengan ikhlas, dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tepat pada sila yang keempat. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.